Oke, halo rekan-rekan traders. Kita jumpa lagi ya. Kali ini saya akan bahas perihal beberapa, bukan beberapa ya, banyak sekali emiten yang tahun ini sebenarnya dalam kondisi downtrend yang cukup parah, meskipun secara year to date hingga dengan hari ini, tanggal 21 Desember, ISG-nya itu masih return-nya positif. Tapi jumlah saham-saham yang downtrend, bahkan downtrend parah, itu jumlahnya cukup banyak. Ya, coba kita lihat hingga tanggal 21 ya hari ini. Kita coba explore, scan apa aja saham-saham yang secara tren sangat-sangat turunnya luar biasa banyak ya di tahun ini. Dan beberapa di antaranya itu sempat menjadi saham-saham yang perform di tahun sebelumnya ya. Performnya luar biasa gila-gilaan. Nanti kita akan sama-sama lihat ya. Setelah hasil scan ini selesai, ini menggunakan AMI Broker. Jadi proses scan-nya seperti ini dan nantinya Anda juga akan belajar bagaimana caranya ya semoga Anda bisa memetik pelajarannya ya. Bagaimana menghindari saham-saham yang punya potensi akan jatuh dalam. Ya, jadi Anda pelajari ciri-cirinya supaya Anda tidak tersandung di saham-saham lain yang punya ciri-ciri yang sama seperti itu. Oke, hasil scan-nya sudah selesai. Saya tidak akan bahas satu persatu. Saya akan bahas hanya yang cukup familiar ya. Jadi kalau mau dibahas semua kan, oh ya enggak mungkin karena jumlahnya terlalu banyak. Jadi saya akan membahas beberapa saja yang familiar. Oke, kita akan mulai. Jadi saya susun dulu supaya Anda bisa lihat chartnya. Nah, jadi yang familiar pertama adalah ASA. Ya, seperti yang Anda lihat di sini, ASA itu pada tahun 2021, waduh, returnnya gila-gilaan. Anda bisa lihat nih, naik sekitar 600% dalam satu tahun, Edian ya. Tapi setelah itu, dan sekarang harga tertingginya di kisaran 3.900 lah ya. Sekarang harganya cuma 765, turunnya dalam sekali. Ya. Nah, bagaimana Anda mengetahui kira-kira dia ini punya potensi untuk ya kita kita turun 80% loh. Tidak semua saham yang punya ciri-ciri yang akan Anda lihat itu akan berpotensi turun 80%. Enggak. Hanya saja cenderungannya adalah dia akan melemah. Seperti itu. Trennya akan melemah. Jadi coba kita lihat sama-sama ya. Jadi tidak sekonyong-konyong dari 3.900 turun ke 760, 765. Enggak. Tidak sekonyong-konyong seperti itu. Anda bisa lihat di sini. Pada saat dia uptrend, susunan moving average-nya ini standar semua ya moving average-nya. Yang ungu adalah MA20, yang biru adalah MA50, yang hitam adalah MA200. Anda bisa lihat susunannya kan yang paling kecil di atas, yang 50 di tengah antara masih di atasnya MA200 ya. Jadi posisinya 20, 50, 200. Jadi yang paling kecil di paling atas moving average-nya. Yang middle di tengah, yang paling besar paling bawah. Nah, susunan seperti ini adalah susunan moving average uptrend ya. Dan biasanya newbie itu kalau sudah ngelihat saham ya, naik nih dari 600 naik ke 1.200, udah takut, males. Ah, jangan beli di pucuk lah Pak. Goblok aja, udah dari 600 ke 1.200 masa masih mau dibeli. Itu adalah pemikiran yang salah. Anda bisa lihat dari 1.200 dia masih bisa naik sampai 3.900 pada pada saham ASA ini ya. Dan Anda bisa lihat ketika momentumnya melemah, apa yang terjadi? Saya belum akan mention tria ya, belum. Anda cukup melihat moving average-nya saja. Pada saat di bulan Januari 2022 untuk pertama kalinya
sejak 2020, di sini 2020, untuk pertama kalinya sejak 2020, moving average 20 di bawah 50. Ini tanda-tanda pertama ini. Mesti waspada, ya. Tanda-tanda pertama. Jadi momentumnya sudah mulai menghilang, ya. Seperti itu. Itu tanda-tanda pertama yang Anda harus waspadai, ya. Misalnya nih, misalnya saja Anda punya barang, Anda tidak mau cut loss, ya udah, Anda abaikan tanda-tanda pertama ini, silakan, tidak masalah. Nanti akan ada lagi tanda-tanda berikutnya. Dia setelah harga dead cross seperti ini ya, moving average-nya dead cross, harga mencoba naik, ya, saya zoom, nah saya perbesar saja seperti ini. Setelah moving average-nya dead cross, harga mencoba rebound. Tapi Anda bisa lihat di sini, terbentur oleh moving average 50. Dan membentuk, setelah itu dia turun dan membentuk lower low. Ya, low yang ini dijebol. Ini tanda-tanda kedua. Jadi warningnya sudah dua kali. Anda kalau masih hold dan tidak cut loss, bener-bener dah kepala batunya minta ampun. Ya, oke, katakanlah Anda masih ngotot nggak mau jual. Oke, jebol EMA 200, kemudian mencoba rebound, dan Anda bisa lihat di sini, gagal naik di atas EMA 200. Gagal. Dan membentuk apa? Lower low lagi di sini, jebol. Anda tidak cut loss, waduh, ini Anda sudah dikasih warning yang pertama, EMA 20 di bawah EMA 50, Anda tidak jual. Mencoba rebound dan close di atas EMA 50, tidak bisa, Anda masih ngotot. Jebol EMA 200, Anda masih ngotot. Rebound, terbentur EMA 200, Anda masih ngotot. 4 kali Anda ngotot. Bikin lower low, masih juga ngotot ya. Tuh kan Pak, naik Pak. Iya betul. Oke, naik. Anda lihat di sini, Anda dikasih kesempatan untuk cut loss, Anda tidak mau cut loss. Kesempatan di mana dia memberitahu, ini saya mencoba untuk naik di atas EMA 200, tapi tidak mampu. Dan support ini dijebol. Misalnya begitu ya, ini kita gambar support dijebol. Anda tidak cut loss. Saking ngototnya Anda. Ngototnya bukan karena malu melihat angka lossnya, enggak. Bukan karena itu sebenarnya masalah terbesar orang cut loss itu. Orang tidak mau cut loss itu bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah orang takut mengambil keputusan yang ternyata salah. Di mana ketika dia cut loss, harganya mantul. Jadi bukan masalah nominal, tapi masalah di mana kayak kena tempeleng, di mana kita mengambil keputusan yang salah, kemudian ditempeleng oleh market. Kan bukankah kita sejak kecil sudah diajarkan untuk lebih banyak benar daripada salah? Jadi sudah terekam di amigdala kita, di dalam kepala kita, di dalam amigdala, bahwa berbuat sesuatu yang salah itu hasilnya bisa mengerikan. Sebaiknya menghindari sesuatu yang ternyata hasilnya salah. Ya, makanya janganlah cut loss itu kepala batu. Sudah berbanyak sekali peringatan yang muncul, tapi tidak cut loss. Cut loss itu secepat mungkin sehingga loss yang diderita itu seminim mungkin. Kalau saya pribadi saya begitu sekarang. Saya nggak mau cut loss itu terlanjur dalam apa segala macam baru berpikir untuk cut loss. Tidak, tidak seperti itu. Cut loss lah secepat mungkin sehingga tidak menimbulkan dampak psikologis, tidak menimbulkan dampak yang kena mental. Tidak. Saya tidak mau seperti itu. Ya. Oke, kita lanjut ke saham yang berikutnya, Arto. Ya. Apakah Arto juga memiliki ciri-ciri yang sama dengan si Asa? Coba kita lihat. Arto ini juga sama, 2021, gila-gilaan nih naiknya. Ya, gila-gilaan naiknya. Tapi, nah ini, ya, gila-gilaan naiknya. Kemudian, nih, Pak, itu EMA 20 dead cross dengan EMA 50. Jadi EMA 20-nya sudah di bawah EMA 50. Tapi setelah itu masih bisa naik, Pak. Iya, kan tadi saya bilang, warning itu tidak cuma satu dan satu itu pasti akan benar. Tidak. Ada berkali-kali warning. Ya, ada berkali-kali warning. Jadi ibaratnya Anda ngotot tidak mau cut loss di sini, oh Anda dapat rewardnya. Oh iya kan Pak, untung saya tidak cut loss. Oke, no problem.
Jebret, dead cross lagi. Ya, dead cross. Warning pertama, dead cross. Rebound, kena EMA 50, nggak sanggup tutup di atas itu. Warning kedua, Anda tidak cut loss. Ya, warning kedua Anda tidak cut loss. Ya, kemudian bikin lower low di sini, jebret sekaligus benar-benar solid di bawah EMA 200, Anda tidak cut loss. Apa yang Anda inginkan? Hah? Apa yang ada di pikiran Anda? Jebret. Ya. Sama kan seperti warning-warning yang muncul di ASA tadi. Dan kita lanjut lagi. Agro ini juga sempat luar biasa kalau nggak salah. Ya betul. Agro 2021 sempat luar biasa. Kemudian Anda lihat di sini, dead cross, EMA 20 dengan EMA 50 dan setelah itu golden cross-nya di sini. Ya, tuh kan Pak masih bisa naik? Ya, tapi bayangkan kalau Anda belinya di kisaran harga, katakanlah di sini ya. Kan biasanya newbie-newbie itu kalau beli itu ngawur-ngawur tuh posisi di sini. Sekitar 2.350. Ya, dikasih balik modal, harusnya keluar ya. Tapi kalau nggak keluar, misalnya Anda tunggu lagi dead cross, nah di sini dead cross. Di harga berapa tuh dead cross terjadi? Waduh, harganya udah di bawah 2.000 nih. Dead cross. Ya, lumayan tuh. Anda beli di 2.350, cut loss di 2.000 tuh, wih, lebak. Ya, udah pasti berpikir, ah cut loss nggak ya, cut loss nggak ya, cut loss nggak ya, cut loss nggak ya, cut loss nggak ya. Waduh, jebol lagi sama 200. Cut loss nggak ya, cut loss nggak ya, cut loss nggak ya. Ini kan udah turun berapa nih kalau dari 2.350? 27%. Bayangkan Anda punya dana 100 juta, Anda beli, katakanlah ada yang ngajarin ke Anda ya, oh satu portofolio itu maksimal 5 posisi, luar biasa. Ya oke lah. 20 juta Anda beli, ya kan? Modal Anda 100, Anda beli 20 juta. 20 juta turun 27%. Berarti kan 5 juta 400. 5.400.000 setara dengan 5,7% total equity Anda. Besar itu untuk satu posisi loh, besar banget. Sedangkan saya aja untuk satu posisi paling maksimal lossnya hanya 0,5% ya, setengah persen dari total equity saya. Paling maksimal tuh 1% dari total equity saya. Paling maksimal. Ini jebolnya 5,7 loh. Ya, ya ciri-cirinya kan sama seperti Arto tadi, Asa tadi sama. Ya, dead cross EMA 20 dan 50, kemudian lower low, tidak sanggup di atas EMA 50 lagi, kemudian jebol EMA 200, peace buy. Ya, bye-bye. Lanjut ke PBYB. Nah, PBYB sempat luar biasa juga di 2021. Kemudian setelah itu Anda bisa lihat. Nah, di sini Pak ini dead cross, Pak. Betul kan, Pak? Ini dead cross, Pak. Tapi setelah itu bisa golden cross lagi, Pak. Anda perhatikan ya perbedaannya dengan yang tadi-tadi. Setelah dead cross, bikin lower low, Pak. Bikin lower low. Ya, betul. Kenapa nggak jatuh lagi harganya? Lah, dia mau naik, Pak. Dia mau naik. Anda harusnya sudah perhatikan di sini. Harusnya ada sebuah setup yang Anda bisa ikuti kalau dia breakout. Dan harga masih di atas, setelah dead cross, harga mencoba naik di atas EMA 50 dan berhasil stabil nih. Ya, di atas EMA 50 dia stabil. Tak-tak 3 hari berturut-turut di atas EMA 50. Stabil. Lah, sedangkan contoh-contoh yang tadi kan tidak mampu kembali di atas MA 50. Nah, gitu. Jadi jangan sampai yang nanti komen juga gelo-gelo ya, nggak ditonton, main asal komen. Ini saya mencoba sharing kepada Anda, supaya Anda tidak nyangkut, supaya Anda makin smart. Ya, harga mampu bertahan di atas MA 50, meskipun moving average-nya masih dalam kondisi dead cross di sini. Ya, setelah breakout, barulah golden cross lagi. 20 di atas 50. Tapi sebelum itu breakout, Anda sudah harus antisipasi. Saham ini masih di atas EMA 50. Kemudian Anda bisa lihat di sini trianya di atas 1. Ya, angkanya 1,03 pada saat itu. 1,03 pada saat itu. Jadi momentumnya masih terjaga dengan baik. Makanya dia bisa naik. Tapi ketika di sini dead cross, seret, mencoba naik di atas EMA 50. Anda bisa lihat ini 1, 2, 3 hari keempat lihat balik lu ke bawah gitu kan katanya. Ya, balik lu ke bawah.
Habis itu dia mencoba lagi. Oh, itu Pak, berhari-hari di atas 550 Pak. Betul, berhari-hari di atas 550. Tapi kenapa turun, Pak? Lah, Anda lihat beda nggak sama ini? Ini high, ini higher high. Dia udah bikin higher high. Ini high, swing swing high terakhir. Mana higher high-nya? Bisa nggak dia lewatin? Nggak bisa. Ya. Ada nggak yang di breakout? Nggak ada, bos. Ya, nggak ada yang di breakout. Ini di breakout nggak? Di breakout. Makanya itulah saya sukanya trading itu buy on, breakout resist. Nah, ini breakout. Das. Jadi bukan saya yang menentukan apakah saham ini mau naik apa enggak. Market yang tentukan. Di mana kalau dia bisa break resist, maka downtrend ini berakhir. Ini break resist nggak? Enggak. Makanya downtrendnya lanjut dengan kutukan berikutnya jebol EMA 200 ya kan? Dan bye-bye. Nggak bisa lihat. Ya. Sama, semua tuh sama ya. Terus mana lagi? Aces. Cek Aces. Gila, makin dalam aja. Uhuy. Aces. Anda bisa lihat di sini dulu ya, 2021 awal. Saya sempat incar nih barang. Kenapa saya incar? Karena di atas EMA 200, itu aja dulu yang perlu saya sampaikan ke Anda. Di atas EMA 200. Kemudian setupnya bagus nih, ya. Setupnya bagus. Di mana konsolidasi ini. Naik terus konsolidasi. Di mana saya mau beli? Kalau breakout, misalnya begini, ya. Kalau nggak breakout, ya nggak beli. Nah, padahal kan buy on breakout itu sering dikata-katain sama orang banyak. Goblok beli kok di harga lebih mahal. Beli itu di support. Ya sudah terserah lah ya. Nggak breakout bos. Nggak breakout. Ya. Kan supportnya begini bos. Nah ya. Support kan begini bos. Saya nggak mau beli. Saya maunya beli break resisten. Breakout. Bukan buy on support. Saya nggak mau. Ya. Lu, lu, lu. Dead cross. 520 dan 50. Ya. Warning pertama. Mencoba naik di atas MA50. Gagal. Warning kedua. Ya. Tuh saya perbesar. Kemudian tutup di bawah EMA 200. Cila ke-12 ini bener dah. Mencoba lagi naik di atas EMA 200 dan EMA 50. Berdekatan. Nggak mampu. Ya. Terus lagi. Terus. Ngot, ngot, ngot. Gitu kan. Tit. Mana ini? Nggak mampu di atas EMA 200. Nah, nggak mampu tuh. Loh, mana? Mana tuh? Waduh, nggak mampu di atas EMA 200 berlama-lama di atas EMA 200 nggak mampu. Nggak mampu balik. Nah, Anda bisa lihat nih. Oh my God. Oh my God. Dan Anda perhatikan trianya di bawah itu, ya. Kalau saham itu sudah tidak ada momentum, maka trianya itu pasti di bawah satu, ya. Nah, nih. Jadi tria ini sangat menyelamatkan saya karena ini indikator momentum, ya. I only buy the strongest momentum. Upaya ini trianya di atas satu, Pak. Wah, harganya di atas SMA 200 enggak? Enggak. Ya udah abaikan. Jadi short term momentum gini akan terabaikan karena dua parameter, trianya positif dan harga harus di atas SMA 200. Salah satunya dua-duanya harus approve. Nah, gitu kan. Dua-duanya tidak, satu aja yang approve, satunya enggak. Ya udah enggak jalan kebijakan itu. Kan begitu aja simple, Bos, SOP-nya. Ya. Trading tuh simple kok, Bah. Bener-bener simple kok. Ya. Yang susah itu bukan tradingnya, yang susah itu bukan mencari saham yang akan kita beli. Yang susah itu bagaimana kita menyikapi diri dalam kondisi market yang seperti sekarang nih, contohnya sideways nggak jelas gitu ya. Market kelihatan hijau tapi cuma dikerek oleh satu emiten yaitu Bayan misalnya atau Goto gitu kan. Tapi barang-barang lain tuh ditekan ke bawah gitu kan. Trading ini salah, trading itu salah. Gimana menyikapinya? Itu yang paling penting. Bukan menemukan saham yang mau kita beli. Oh, itu mah gampang, bos. Itu mah gampang. Lanjut ya, contoh berikutnya lagi. Yang MTech. MTech ini Anda bisa lihat di 2020, 2021 Edian. Ya.
Terus bolak-balik seperti ini. Gak jelas ya. Habis gap down di sini, mencoba di atas EMA 200, baru beberapa hari di smackdown. Boom. Udah bye-bye. Ya. Ini juga KF. Wah, ini banyak nih yang nyangkut ya. Banyak pemula-pemula yang nyangkut nih di sini. Karena waktu heboh-hebohnya vaksin itu ya di sini kan, wah banyak yang beli di sini. Banyak banget. Tapi warning itu sudah dikasih. Di mana? Ini Anda lihat. Tutup di bawah EMA 50 di sini. Ya. Tutup di bawah EMA 50. Oke. Jebret, tutup di bawah EMA 200. Mencoba naik di atas EMA 200. Tapi Anda bisa lihat EMA 50-nya masih di bawah EMA 200. Sudahlah, ini bukan uptrend. Tadi kan di awal sudah saya jelaskan. Uptrend itu 20, 50, 200. 200 paling bawah, 20 paling atas, 50 di tengah-tengah. Ini 50 di bawah 200. Jadi udah nggak ada cerita. Ya, ini nggak ada cerita. Ya. Terus Anda lihat, cet, dengan mantap dan solid arahnya ke bawah. Ya. Terus mana lagi yang Bukalapak ya. Bukalapak dulu sempat rame. Ya. Oh, tapi emang 200-nya kan belum ada. 50 yang dipakai. BABP juga sempat rame tuh. Cuas gitu kan. Wah, Anda lihat nih, waktu dia lagi rame-ramenya, waktu dia lagi kenceng-kencengnya, Anda lihat susunan EMA-nya seperti apa? 20, 50, 200. Ya, seperti itu. Nah, di sini warning pertama, dead cross. Dia tutup duluan di bawah EMA 50, ya, di sini. Setelah itu beberapa hari kemudian barulah dead cross terjadi. Jadi ini harga tutup di bawah EMA 50, di bawah EMA 50 itu sudah warning. Dead cross 20 dengan 50 juga warning. Ya, dua warning nih di sini. Jebol EMA 200, mencoba naik di atas EMA 200 dan gagal. 4 kali warning sudah. Seret, jatuh ke bawah, mencoba naik, kepentok EMA 200, balik lagi ke bawah. Warningnya diulang-ulang ya itu-itu aja, Pak. Sama semua. Jadi, next time kalau Anda sudah di warning seperti itu, jangan ngotot. Ya. Jangan ngotot. Gini loh, Anda udah jual, terus harganya mantul. Kan tinggal buyback. Apa susahnya? Tapi kalau Anda tidak jual, tidak jual, tidak jual, tidak jual, tidak jual, harga makin kesedot kayak pasir isep itu loh. Seret. Makin stres tiap hari. Ya. Makin cepat Anda pensiun dari saham. Anda pensiun dari saham, lari ke kripto. Sama aja, bos. Nggak ada bedanya. Ya. Nggak ada bedanya. Ya. Nggak ada bedanya. Kapan saham ini bisa naik? Nanti video berikutnya. Ya. Yang jelas inilah warning-warning yang seharusnya jangan Anda abaikan. Nah, di sini juga ada waskita. Nih waskita, ya. Sama setelah COVID, kenceng naik, tret. Habis itu Anda bisa lihat di sini. Tutup di bawah EMA 50. Terus tidak lama kemudian dead cross EMA 20 dan 50. Oke. Warning. Sudah warning ini di angka 1.300 ya ini ya, sekitar 1.300. Yes. Warning, ya kan? Mencoba naik dan tutup di atas 550 gagal. Warning, ya kan? Jabret tutup di bawah 5.200, ya kan? Warning. Geblek, 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 geblek gitu kan. Mencoba naik lagi ke hadang 2 EMA besar, 50 dan 200. Warning, ya. Turun. Habis itu Anda lihat stabil dan mantap ke bawah, bukan ke atas. Gitu, ya. Jadi Anda ulangi video ini. Anda tonton, ya. Warningnya apa aja, Anda catat. Next time, kalau itu terjadi, udah. Jangan ngotot. Ya, jangan ngotot. Pak, saya mau jadikan ini sebagai salah satu scan untuk screening ya. Parameter untuk screening. Berarti saham yang saya beli harusnya kondisinya tidak seperti yang sedang dijelaskan pada video ini. Betul. Harusnya scanning Anda adalah menghindari saham-saham yang kondisinya seperti hari ini, yaitu EMA 20 di bawah 50, nggak usah. Harga di bawah EMA 50, nggak usah.
di bawah EMA 200 nggak usah. Ya, itu yang Anda harus hindari. Jadi scan Anda harusnya menyertakan ini dibalik berarti ya. Anda mencari harga saham yang di atas EMA 50, di atas EMA 200 misalnya gitu kan. Seperti itu. Maka Anda akan terhindar dari saham-saham yang di warning seperti ini. Oke, semoga bermanfaat bagi Anda semua.